Selamat datang kembali di Lampor Channel. Semoga kalian sehat-sehat ya. Mari kita bercerita. Di tengah desa yang tenang di Wonogiri, berdiri sebuah pendopo tua yang sudah lama ditinggalkan, dibungkus oleh bayang-bayang sejarah kelam. Dahulu, pendopo itu menjadi jantung kehidupan desa, tempat para pemimpin bermusyawarah dan warga berkumpul. Namun, kebakaran besar menghancurkan segalanya, merenggut nyawa kepala desa, keluarganya, dan beberapa warga yang ada di dalamnya. Tragedi itu meninggalkan luka yang tak pernah sembuh di hati penduduk. Tetapi lebih dari itu, ia meninggalkan sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Cerita-cerita aneh mulai bermunculan. Suara tangisan bayi di tengah malam, tawa perempuan yang menggema, hingga bau anyir yang tiba-tiba menyeruak di udara. Apa yang sebenarnya terjadi di pendopo itu? Dan mengapa para penghuni tak kasat mata terus menghantui tempat tersebut? Jawaban dari semua itu akan membawa Agus pada rahasia yang lebih mengerikan daripada yang pernah ia bayangkan. Sebelum kita mulai, mari kita mengobrol sebentar di kolom komentar. Kami ingin tahu apa yang kamu pikirkan tentang cerita ini, dan jangan ragu untuk tinggalkan komentar, walaupun hanya sekedar menuliskan asal kotamu dan bagikan pengalaman, atau cerita yang pernah kamu dengar di kolom komentar, atau ide-ide konten yang menarik dan mistis yang ingin kamu ketahui lebih dalam. Di sebuah desa di Wonogiri, berdiri sebuah pendopo tua yang sudah lama ditinggalkan. Bangunan itu dulunya menjadi pusat kegiatan desa, tempat para pemimpin bermusyawarah dan warga berkumpul. Namun, sebuah kebakaran besar meluluh lantakkan pendopo tersebut. Peristiwa tragis itu juga merenggut nyawa kepala desa, keluarganya, dan beberapa warga yang ada di dalamnya. Sejak kejadian itu, pendopo dibiarkan kosong, penuh debu, dan tumbuh liar tanaman merambat. Namun, cerita yang beredar di kalangan warga jauh lebih menyeramkan daripada sekadar bangunan tua. Pendopo itu dipercaya dihuni oleh makhluk-makhluk gaib. Malam-malam sering dihiasi suara tangisan bayi, tawa perempuan yang menggema, dan bau anyir yang tiba-tiba tercium. Para petani yang melewati pendopo pada malam hari sering melihat bayangan putih melayang atau mendengar langkah kaki berat, meski tak ada seorang pun di sana. Agus, seorang pemuda yang terkenal nekat, merasa penasaran. Baginya, cerita-cerita itu hanyalah bualan untuk menakut-nakuti. Suatu malam, ia mengajak dua sahabatnya, Budi dan Rian, untuk menyelidiki kebenaran cerita tersebut. Mereka memilih malam Jumat Kliwon, saat desa terasa begitu sepi. Ketiganya tiba di halaman pendopo, tepat ketika bulan purnama bersinar terang. Bangunan tua itu terlihat suram, dengan pintu-pintu kayunya yang hampir lepas dan dinding penuh lumut. Suasana di sana begitu sunyi, hanya terdengar suara jangkrik. "Ayo masuk," kata Agus, mencoba menutupi rasa gugupnya. Budi dan Rian saling pandang, ragu-ragu, tapi akhirnya mereka mengikuti Agus mendekati pintu pendopo. Begitu mereka melangkah masuk, hawa dingin menyeruak, seperti hembusan angin dari dunia lain. Tiba-tiba, di tengah ruangan, muncul sesosok perempuan berpakaian putih. Rambutnya panjang, terurai tak beraturan. Wajahnya pucat, dengan mata yang menatap tajam ke arah mereka. Itu adalah kuntilanak. Ia mengeluarkan suara tawa melengking yang memecah keheningan. "Kalian berani masuk ke wilayah kami?" Rian terhuyung mundur. Wajahnya pucat pasi. Namun Agus mencoba menjawab meski tubuhnya mulai gemetar. "Kami hanya ingin tahu kebenaran tentang tempat ini. Apa yang sebenarnya terjadi?" Belum sempat kuntilanak menjawab, terdengar suara seperti kain yang terseret di lantai. Dari balik pilar, muncul sosok pocong yang melompat-lompat perlahan ke arah mereka. Bau busuk menyengat hidung mereka. "Manusia tak tahu diri. Pergi sebelum terlambat," kata pocong dengan suara serak, seperti berasal dari tenggorokan yang rusak. Langkah Budi mulai mundur. Ia menarik lengan Rian, tapi Agus tetap berdiri di tempatnya. Matanya menyipit, berusaha menahan rasa takut yang terus menghantui. Tiba-tiba, dari sudut ruangan, terdengar suara berat seperti auman binatang. Dari bayangan gelap di sudut pendopo, muncul makhluk besar berbulu lebat dengan tubuh kekar dan mata merah menyala. Genderuwo itu berjalan mendekat. Setiap langkahnya membuat lantai kayu tua berderak keras. "Tempat ini adalah rumah kami sekarang." Suara genderuwo menggema di seluruh ruangan. Siapapun yang mencoba mengusik akan menerima balasannya. Budi sudah tak tahan lagi. Ia berlari keluar, disusul Rian yang tak ingin tertinggal.
Namun Agus tetap bertahan. Meski tubuhnya gemetar, ia merasa ada sesuatu yang harus ia lakukan di tempat ini. "Apa yang kalian inginkan?" tanya Agus dengan suara parau. Kuntilanak mendekat. Senyumnya menyeringai. "Kami hanya ingin dikenang. Nyawa kami hilang sia-sia karena keserakahan manusia. Kepala desa dan keluarganya dibakar hidup-hidup. Kami adalah jiwa-jiwa yang tak bisa tenang." Dari cerita yang mereka sampaikan, Agus akhirnya mengetahui bahwa kebakaran pendopo itu bukan kecelakaan. Ada perebutan kekuasaan yang melibatkan intrik dan pembunuhan. Kepala desa yang tewas dalam kebakaran itu sebenarnya dibunuh oleh lawannya, yang mengorbankan nyawa banyak orang tak berdosa. Agus menunduk. Ia merasa bersalah atas ketidaktahuan dirinya dan warga desa selama ini. "Apa yang harus kami lakukan agar kalian tenang?" Genderuwo menatapnya tajam, kemudian berkata, "Doakan kami. Kenang kami. Jangan biarkan tragedi ini terlupakan." Malam itu, Agus berjanji. Ia segera kembali ke desa dan menceritakan semuanya kepada warga. Dengan berat hati, para tetua desa setuju mengadakan doa bersama di pendopo. Mereka mendoakan para arwah yang tersesat dan berjanji untuk tidak membiarkan sejarah kelam itu terulang. Setelah ritual doa bersama di pendopo, suasana di desa terasa lebih tenang. Warga tidak lagi merasa dihantui, dan cerita-cerita seram tentang pendopo perlahan mulai memudar. Pendopo itu tetap dibiarkan kosong, tetapi setiap kali ada yang melintasinya, mereka selalu menunduk sejenak sebagai tanda penghormatan. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Beberapa bulan kemudian, kejadian aneh mulai terjadi lagi. Beberapa warga mengaku melihat bayangan besar melintas di sekitar pendopo saat senja. Petani yang bekerja di sawah dekat pendopo mendengar suara berat yang menyerupai tawa genderuwo. Bahkan, suara tangisan bayi yang dulu sering terdengar kini kembali menggema di malam hari. Agus, yang menjadi saksi utama malam di pendopo, kembali gelisah. Ia merasa ada sesuatu yang belum selesai. Warga mulai datang kepadanya, meminta penjelasan. Mereka percaya bahwa arwah-arwah di pendopo belum benar-benar tenang. Agus memutuskan untuk kembali ke pendopo, kali ini seorang diri. Malam itu, ia membawa sesajen dan menyalakan dupa di depan pendopo. Dalam heningnya malam, ia duduk di lantai kayu pendopo yang dingin, menunggu sesuatu terjadi. Suara langkah berat terdengar dari dalam ruangan. Agus menoleh, dan dari bayangan gelap, genderuwo kembali muncul. Mata merahnya menyala, menatap Agus dengan tajam. "Kau datang lagi, manusia?" Suara genderuwo bergemuruh. "Aku ingin tahu kenapa kalian kembali gelisah," kata Agus, mencoba menahan rasa takutnya. Dari sudut lain, kuntilanak melayang keluar, rambutnya yang panjang berayun lembut. Wajahnya tampak lebih pucat dari sebelumnya, seperti menyimpan duka yang lebih dalam. "Kami tidak pernah benar-benar pergi," kata kuntilanak dengan suara lirih. "Doa kalian memang membantu, tapi ketenangan itu hanya sesaat. Masih ada kejahatan yang belum terungkap." Agus terdiam. Ia mengingat cerita yang disampaikan sebelumnya, tentang perebutan kekuasaan dan pembunuhan kepala desa. Ia mengira semua sudah selesai, tetapi ternyata masih ada rahasia yang terkubur. "Panggil mereka yang tahu sejarah pendopo ini," kata genderuwo. "Kami tidak akan tenang sebelum kebenaran sepenuhnya terungkap." Agus merasa bingung, tetapi ia berjanji akan kembali membawa jawaban. Keesokan harinya, ia menemui para tetua desa, mencari tahu lebih dalam tentang tragedi di pendopo. Setelah bertanya kepada beberapa orang, ia akhirnya bertemu dengan Pak Surya, seorang tetua desa yang pernah menjadi saksi mata kejadian kebakaran itu. Pak Surya, yang awalnya enggan berbicara, akhirnya mengungkapkan rahasia kelam. Kebakaran pendopo bukan hanya soal perebutan kekuasaan. Ada harta berharga yang tersembunyi di bawah pendopo, sebuah peti berisi emas dan dokumen penting peninggalan zaman kolonial. Harta itu adalah alasan utama kepala desa dan keluarganya dibunuh. Namun, peti itu hilang setelah kebakaran. Agus merasa ini adalah kunci yang dicari oleh para penghuni pendopo. Ia memutuskan untuk kembali ke pendopo bersama Pak Surya, membawa cangkul dan peralatan lain untuk menggali kebenaran. Malam itu, di bawah sinar bulan, mereka mulai menggali di tengah pendopo, tepat di tempat genderuwo pertama kali muncul. Tidak butuh waktu lama sebelum cangkul mereka menghantam sesuatu yang keras. Setelah menggali lebih dalam,
mereka menemukan sebuah peti tua yang terkubur. Peti itu berisi tumpukan emas dan dokumen yang sudah rapuh, menceritakan sejarah desa dan konflik yang terjadi. Pak Surya gemetar. Ia tahu bahwa harta itu adalah penyebab tragedi yang menghancurkan desa bertahun-tahun lalu. Ketika peti itu diangkat, suara angin kencang tiba-tiba menyapu pendopo. Dari bayangan gelap, genderuwo, kuntilanak, dan pocong muncul. Namun kali ini, tatapan mereka tidak lagi penuh amarah. Kau telah menemukan kebenaran, kata genderuwo dengan suara lebih tenang. Harta ini adalah saksi bisu dosa manusia. Kami bisa pergi dengan tenang sekarang. Agus dan Pak Surya menyaksikan bagaimana sosok-sosok itu perlahan memudar, seperti asap yang tertiup angin. Pendopo yang selama ini terasa berat dan menakutkan kini menjadi lebih hening, tetapi dengan suasana yang damai. Keesokan harinya, Agus menyerahkan harta itu kepada kepala desa yang baru. Emas itu digunakan untuk membangun kembali desa, sementara dokumen-dokumen penting disimpan sebagai pengingat sejarah kelam yang tidak boleh terulang. Setelah harta yang ditemukan digunakan untuk membangun kembali desa, penduduk mulai merasakan kemakmuran. Jalan-jalan diperbaiki, irigasi sawah diperbaiki, dan sekolah kecil dibangun di dekat pendopo tua. Desa yang dulunya penuh ketakutan kini mulai bersinar dengan kehidupan baru. Namun, meski pembangunan berjalan lancar, ada bisikan kecil di kalangan warga yang mengingatkan bahwa harta yang digunakan berasal dari kutukan masa lalu. Agus, yang kini dihormati sebagai pahlawan desa, merasa lega telah membantu menyelesaikan misteri pendopo. Namun, suatu malam, ia bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat bayangan-bayangan samar dari sosok-sosok yang pernah ia temui di pendopo. Kuntilanak, pocong, dan genderuwo muncul dalam kabut tebal. Tetapi kali ini, mereka tidak marah atau menyeramkan. Mereka hanya berdiri diam, menatapnya. Agus terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia mencoba mengabaikan mimpi itu, berpikir itu hanyalah sisa-sisa trauma dari pengalaman sebelumnya. Namun, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi lagi di desa. Seorang petani yang bekerja di sawah dekat pendopo, mengaku melihat bayangan hitam besar bergerak di belakangnya. Anak-anak yang bermain di sekitar pendopo mendengar suara-suara aneh, seperti langkah kaki yang berat atau tawa pelan. Bahkan, beberapa warga mulai bermimpi serupa dengan yang dialami Agus, di mana mereka melihat makhluk-makhluk dari pendopo memanggil-manggil nama mereka. Warga mulai khawatir. Mereka datang kepada Agus lagi, memintanya untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Agus, meski ragu, merasa bertanggung jawab atas apa yang sedang terjadi. Ia mengunjungi Pak Surya untuk mencari petunjuk. Pak Surya, yang kini terlihat lebih tua dari sebelumnya, mengaku menyimpan rahasia lain. Ia bercerita bahwa saat harta itu ditemukan, ia menyadari ada benda lain yang terkubur di sana, sesuatu yang tidak ia berani sentuh. Sebuah kota kecil dari kayu jati yang diukir dengan pola aneh. Kota itu terlihat biasa, tetapi Pak Surya merasakan hawa dingin saat menyentuhnya, sehingga ia meninggalkannya di tempat semula. Agus memutuskan untuk kembali ke pendopo, kali ini dengan lebih banyak persiapan. Ia membawa sesajen, dupa, dan seorang tetua desa lainnya yang dikenal pandai membaca mantra. Bersama mereka, ia menggali di tempat yang sama di mana peti ditemukan. Setelah beberapa jam menggali, mereka menemukan kotak kayu itu. Saat Agus mengangkatnya, udara di sekitar mereka tiba-tiba berubah. Angin kencang bertiup, dan suara gemuruh terdengar dari dalam pendopo. Tetua desa langsung menyalakan dupa dan membaca mantra, tetapi kotak itu terasa bergetar di tangan Agus. Dengan hati-hati, Agus membuka kotak itu. Di dalamnya, terdapat sebuah cincin emas tua dengan batu merah di tengahnya. Cincin itu tampak memancarkan cahaya redup, seperti hidup. Tetua desa tertegun. Ia mengenali cincin itu sebagai benda pusaka yang dipercaya membawa kutukan. Cincin ini milik seseorang yang dibunuh dengan cara licik, kata tetua desa dengan nada penuh kecemasan. Roh pemiliknya belum pergi. Dia terikat pada cincin ini. Tiba-tiba, sosok kuntilanak muncul di sudut pendopo, kali ini dengan ekspresi berbeda. Wajahnya penuh amarah, matanya menatap tajam pada cincin di tangan Agus. Dari balik kuntilanak, pocong dan genderuwo pun muncul, tetapi mereka tampak tidak menyeramkan seperti sebelumnya. Kuntilanak berbicara dengan suara melengking, "Kalian seharusnya tidak menyentuhnya.
Pemilik cincin ini lebih kejam dari yang kalian bayangkan. Agus merasa ada sesuatu yang salah. Ia menatap cincin itu dengan rasa takut. Apa yang harus kami lakukan? Bagaimana kami bisa menghentikan kutukan ini? Namun sebelum kuntilanak menjawab, angin kencang semakin menjadi-jadi. Dari dalam pendopo, muncul bayangan lain, sosok tinggi dengan tubuh hitam pekat dan mata merah menyala. Sosok itu adalah roh pemilik cincin, entitas yang lebih kuat dan lebih menyeramkan daripada yang pernah mereka temui. Agus mundur perlahan, memegang cincin itu dengan erat. Sosok gelap itu berbicara dengan suara yang menggema. Kalian membangunkan aku. Kini aku akan mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Tetua desa mulai membaca mantra dengan cepat, mencoba menahan kekuatan roh itu. Namun, roh tersebut semakin mendekat, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Agus menyadari bahwa cincin itu adalah kuncinya. Jika ia membiarkan cincin itu tetap ada, roh tersebut tidak akan pernah pergi. Dengan tekad bulat, Agus berlari ke arah sumur tua di belakang pendopo. Ia tahu bahwa sumur itu adalah tempat yang dipercaya warga sebagai penghubung ke dunia lain. Tanpa ragu, ia melempar cincin itu ke dalam sumur. Seketika, angin berhenti. Hawa dingin menghilang, dan sosok gelap itu memudar perlahan. Kuntilanak, pocong, dan genderuwo juga menghilang, seolah-olah mereka akhirnya terbebas dari sesuatu yang telah menahan mereka. Agus terduduk lemas di tepi sumur. Tetua desa mendekatinya, mengucapkan syukur karena semuanya telah selesai. Namun, jauh di dasar sumur, cincin itu tetap ada, menunggu saat yang tepat untuk kembali. Setelah melempar cincin ke dalam sumur tua di belakang pendopo, Agus berharap semuanya telah selesai. Namun, ia tahu jauh di lubuk hatinya bahwa sesuatu yang sekuat itu tidak akan hilang begitu saja. Hari-hari berlalu, desa kembali tenang. Tetapi di malam-malam tertentu, Agus masih merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari kegelapan. Warga desa mulai percaya bahwa pendopo kini benar-benar bersih dari gangguan makhluk halus. Mereka bahkan berencana untuk merestorasi bangunan itu menjadi tempat budaya, menghormati sejarahnya sekaligus menghapus stigma seram yang selama ini melekat. Agus tidak setuju dengan ide itu, tetapi ia memilih untuk diam. Ia tahu, terlalu banyak yang tersembunyi di bawah pendopo itu, dan membuka kembali pendopo bisa berarti membangunkan sesuatu yang lebih buruk. Seminggu sebelum proyek restorasi dimulai, seorang pekerja desa bernama Pak Raji, yang ditugaskan untuk membersihkan sekitar pendopo, menghilang secara misterius. Sepeda ontelnya ditemukan tergeletak di dekat sumur tua, tetapi tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Warga mulai panik, dan banyak yang kembali mengaitkan insiden ini dengan kutukan pendopo. Agus, merasa bertanggung jawab, memutuskan untuk menyelidiki lagi. Malam itu, ia kembali ke pendopo dengan membawa lentera dan seutas tali. Ia mendekati sumur tua, tempat di mana ia melempar cincin itu. Ketika ia menatap ke dalam sumur, ia merasa ada sesuatu yang menariknya. Air di dasar sumur tampak berkilauan, seperti memantulkan cahaya merah. Dengan hati-hati, Agus mengikat tali di pinggangnya dan mulai turun ke dalam sumur. Udara di dalam sumur terasa lembab dan dingin, bau anyir menusuk hidungnya. Ketika ia hampir mencapai dasar, ia melihat sesuatu yang aneh. Air sumur itu tidak dalam seperti seharusnya, tetapi memantulkan cahaya merah terang dari sebuah benda. Itu adalah cincin yang sebelumnya ia buang. Sebelum ia sempat menyentuh cincin itu, suara berat terdengar di belakangnya. Kau tidak seharusnya kembali. Agus menoleh, tetapi tidak ada siapa-siapa. Tiba-tiba, sumur itu mulai berguncang. Batu-batu di dindingnya berjatuhan, dan dari air muncul tangan hitam besar yang berusaha meraih Agus. Tangan itu tidak berbentuk manusia, tetapi lebih mirip cakar besar dengan kuku tajam. Agus terkejut, ia berusaha menarik tubuhnya ke atas dengan tali, tetapi cakar itu berhasil menyentuh kakinya, mencakar celananya hingga robek. Dengan usaha keras, Agus berhasil keluar dari sumur, tetapi ia tidak sendiri. Dari sumur itu muncul bayangan gelap yang besar, lebih menyerupai sosok yang ia lihat sebelumnya di pendopo. Kali ini, sosok itu tidak lagi memudar, tetapi semakin nyata. Kau telah membangunkan aku 2 kali. Manusia, kata sosok itu dengan suara yang menggema di seluruh pendopo. Dan kali ini, aku tidak akan kembali ke tempatku. Agus terjatuh ke tanah, tubuhnya gemetar. Namun,
Ia tahu bahwa ia tidak bisa lari. Dengan sisa keberaniannya, ia berteriak, "Apa yang kau inginkan? Kenapa kau tidak bisa pergi?" Sosok itu tertawa. Suaranya seperti gemuruh petir. "Aku tidak bisa pergi karena tempat ini adalah milikku. Aku dikorbankan untuk keserakahan manusia, dan sampai semuanya dihancurkan, aku akan tetap di sini." Agus akhirnya memahami bahwa sosok itu adalah bagian dari sejarah pendopo. Roh pemilik cincin adalah korban lain dari perebutan kekuasaan dan keserakahan yang terperangkap dalam dendam abadi. Agus kembali ke desa dan memanggil para tetua serta kepala desa. Ia menceritakan semuanya, termasuk ancaman besar yang masih ada di pendopo. Setelah diskusi panjang, mereka semua sepakat bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan kutukan adalah menghancurkan pendopo beserta semua yang ada di bawahnya. Pagi harinya, warga desa berkumpul di sekitar pendopo. Dengan alat berat yang dipinjam dari kota, mereka mulai merobohkan pendopo yang telah berdiri selama puluhan tahun. Saat dinding pertama runtuh, terdengar suara jeritan panjang yang menggema dari dalam tanah. Beberapa warga langsung mundur ketakutan, tetapi Agus tetap berdiri di depan, memastikan semuanya selesai. Ketika akhirnya pendopo rata dengan tanah, sumur tua itu juga ditimbun dengan batu dan tanah hingga tertutup rapat. Ritual doa bersama dilakukan sekali lagi, memohon agar roh-roh yang pernah menghuni tempat itu dapat pergi dengan tenang. Setelah pendopo hancur, desa mulai membangun taman kecil di atasnya. Tempat itu kini menjadi ruang terbuka bagi warga untuk berkumpul dan bermain. Namun, bagi Agus, pendopo itu tidak pernah benar-benar hilang. Dalam setiap langkahnya di taman itu, ia masih bisa merasakan dinginnya hawa yang pernah menyelimuti pendopo, seolah-olah sesuatu di bawah tanah masih mengawasinya. Ia hanya bisa berharap, kali ini semuanya benar-benar berakhir. Tetapi jauh di dalam tanah, di tempat yang tak lagi terjangkau manusia, cincin itu tetap ada, berkilauan samar, menunggu saatnya untuk ditemukan kembali. Beberapa tahun berlalu sejak pendopo itu dihancurkan dan digantikan oleh taman kecil yang kini menjadi pusat aktivitas desa. Anak-anak bermain di ayunan, orang tua duduk-duduk di bangku, dan penduduk desa seolah melupakan kegelapan yang pernah menyelimuti tempat itu. Agus, meski tampak menjalani kehidupan normal, tetap merasa ada sesuatu yang tidak benar. Mimpi-mimpi aneh kembali menghantui tidurnya. Dalam mimpinya, ia selalu berada di taman itu pada malam hari. Tanah taman berubah menjadi lumpur hitam, dan dari dalamnya muncul tangan-tangan menyerupai cakar yang berusaha meraihnya. Di kejauhan, ia mendengar suara tawa dan bisikan yang tidak asing. Pada suatu malam, ketika ia terbangun dari mimpi buruk itu, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di dinding kamarnya, ada bekas goresan panjang seperti cakar. Ia tahu ini bukan pekerjaan manusia atau binatang biasa. Sesuatu dari masa lalu pendopo telah kembali. Keesokan harinya, Agus mendengar kabar dari warga desa bahwa seorang anak kecil hilang di taman. Anak itu, Raka, terakhir kali terlihat bermain sendirian di sekitar area yang dulunya merupakan lokasi sumur tua. Para warga mencari sepanjang hari, tetapi tidak menemukan jejak apapun. Agus merasa bertanggung jawab. Ia tahu bahwa ini bukan sekadar insiden biasa. Malam itu, ia memutuskan untuk kembali ke taman sendirian. Ia membawa lentera, sebuah belati kecil untuk berjaga-jaga, dan kitab doa yang pernah diberikan oleh tetua desa. Ketika ia tiba di taman, suasana terasa mencekam. Angin dingin bertiup, dan suara jangkrik malam seolah berhenti mendadak. Agus berjalan menuju tempat yang dulunya merupakan sumur tua. Ketika ia sampai di sana, tanah di sekitarnya terasa lembek, seperti berlumpur. Lentera yang dibawanya bergetar pelan di tangannya. "Jika ada yang mendengarku, keluarlah," teriak Agus dengan suara lantang. Beberapa saat tidak ada jawaban, tetapi kemudian, dari bayangan pepohonan, muncul sosok samar. Itu adalah kuntilanak. Namun kali ini, ia tampak berbeda. Wajahnya penuh kesedihan, dan matanya tidak lagi merah menyala. "Pergilah dari sini," katanya lirih. "Kau tidak bisa menghentikannya." "Siapa yang kembali? Apa yang kau maksud?" Agus bertanya, berusaha menahan rasa takutnya. "Dendam itu tidak pernah selesai. Yang kau buang ke dalam sumur telah menemukan jalannya kembali. Dan sekarang, ia lebih kuat dari sebelumnya," jawab kuntilanak. Sebelum Agus bisa bertanya lebih lanjut,
tanah di bawahnya mulai bergetar. Dari dalam tanah, muncul sosok hitam besar, sosok yang pernah ia temui sebelumnya, pemilik cincin. Kali ini, wujudnya lebih mengerikan, dengan tubuh yang membara seperti bara api, dan matanya memancarkan cahaya merah darah. Aku telah menunggu lama, kata sosok itu. Dan kini, aku akan mengambil semuanya. Agus mundur perlahan, tetapi tanah di sekitarnya berubah menjadi lumpur yang lengket. Ia terperangkap, tidak bisa bergerak. Sosok itu mendekat, cahayanya semakin terang, dan hawa panas mulai memenuhi udara. Namun, di saat terakhir, suara lonceng kecil terdengar dari arah desa. Itu adalah Pak Surya, yang datang bersama tetua desa lainnya. Mereka membawa obor dan mulai membaca mantra keras-keras. Sosok hitam itu tampak terganggu, tetapi tidak mundur. Agus berteriak, "Kita harus menghancurkan apapun yang mengikatnya ke tempat ini." Pak Surya mengangguk. Ia mengangkat sebuah paku besar yang pernah digunakan dalam ritual lama. Ini adalah paku terakhir yang digunakan untuk mengurung roh ini. Kita harus menancapkannya ke tanah, tepat di tempat dia muncul. Dengan sekuat tenaga, Agus berhasil keluar dari lumpur dan membantu menahan sosok hitam itu. Pak Surya, dengan mantra terakhir, menancapkan paku itu ke tanah. Seketika, cahaya terang menyelimuti taman, dan suara jeritan panjang terdengar sebelum akhirnya segalanya menjadi hening. Ketika cahaya itu menghilang, sosok hitam itu lenyap, dan taman kembali seperti semula. Namun, tanah di sekitar sumur yang terkubur kini berubah menjadi abu hitam, tanda bahwa sesuatu telah benar-benar musnah. Warga desa kembali merasa aman, tetapi Agus tahu bahwa pendopo, cincin, dan semua yang pernah terjadi di sana akan selamanya menjadi bagian dari sejarah kelam desa. Ia hanya berharap bahwa ini benar-benar adalah akhirnya, dan tidak ada lagi yang akan bangkit dari kegelapan itu. Namun jauh di suatu tempat, di kedalaman yang tidak bisa dijangkau manusia, bayangan samar cincin itu tetap ada, memancarkan kilau merahnya yang mengancam, menunggu kesempatan untuk kembali.